Halo teman-teman, balik lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang terungkapnya identitas asli dari si pembunuh berantai Zodiac Killer. Tanpa basa-basi mari kita mulai pembahasannya. Sebuah tim spesialis yang menyelidiki kasus-kasus dingin mengatakan telah mengidentifikasi Zodiac Killer, salah satu pembunuh berantai paling produktif di Amerika yang meneror masyarakat di daerah San Francisco pada akhir 1960-an dengan serangkaian pembunuhan brutal dan teka-teki yang tak terpecahkan. The Case Breakers, sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 40 mantan penyelidik penegak hukum, jurnalis dan perwira intelijen militer, telah menangani misteri lain seperti DB. Perampokan pembajakan Cooper, hilangnya mantan bos serikat buruh Jimmy Hoffa dan kasus-kasus lain yang belum terpecahkan. Kelompok itu percaya si pembunuh bertanggung jawab atas pembunuhan ratusan mil jauhnya yang tidak pernah dikaitkan dengannya. The Zodiac Killer telah dikaitkan dengan 5 pembunuhan yang terjadi pada tahun 1968 dan 1969 di wilayah San Francisco. Tidak seperti kebanyakan pembunuh berantai, Zodiac mengejek pihak berwenang dengan sandi rumit dalam surat yang dikirim ke surat kabar dan penegak hukum. Pembunuhan telah melahirkan buku, film dan dokumenter di tahun-tahun sejak itu, dan detektif amatir dan profesional telah meneliti kasus ini dalam upaya untuk membuka kedok si pembunuh. Dalam beberapa dekade sejak pembunuhan pertama, banyak calon tersangka telah diselidiki. The Case Breakers sekarang mengatakan telah mengidentifikasi Zodiac Killer sebagai Gary Francis Poste, yang meninggal pada tahun 2018. Penggalian tim selama bertahun-tahun menemukan bukti forensik baru dan foto dari kamar gelap Poste. Satu gambar menampilkan bekas luka di dahi Poste yang cocok dengan bekas luka pada sketsa Zodiac, kata tim tersebut. Petunjuk lain termasuk mengartikan surat yang dikirim oleh Zodiac yang mengungkapkan dia sebagai pembunuh, kata Jen Buchholz, mantan agen kontra intelijen Angkatan Darat yang bekerja pada kasus-kasus dingin. Dalam satu catatan, huruf-huruf nama lengkap Poste dihapus untuk mengungkapkan pesan alternatif, katanya kepada Fox News. Jadi, Anda harus tahu nama lengkap Gary untuk menguraikan anagram ini, kata Buchholz. Saya hanya tidak berpikir ada cara lain bagi siapapun untuk mengetahuinya. Tim percaya Poste juga membunuh Cherry Jo Bates pada tanggal 31 Oktober tahun 1966 di Riverside, California, ratusan mil selatan dari daerah San Francisco dan 2 tahun sebelum pembunuhan pertama terkait dengan Zodiac terjadi. Bates, 18, ditemukan tewas di sebuah gang di kampus Riverside City College setelah ayahnya menelepon polisi untuk melaporkan dia hilang. Tim mengatakan serangkaian kebetulan menghubungkan Bates dan Poste. Poste adalah seorang veteran angkatan udara ketika ia menerima pemeriksaan medis untuk insiden senjata di sebuah rumah sakit yang terletak 15 menit dari lokasi pembunuhan Bates. Sebuah jam tangan dengan cipratan cat dikumpulkan di tempat pembunuhan dan diperkirakan telah dipakai oleh si pembunuh. Poste mengecat rumah selama lebih dari 4 dekade, kata tim tersebut. Selain itu, detektif menemukan cetakan tumit dari sepatu bot gaya militer, yang cocok dengan gaya dan ukuran yang sama dengan yang ditemukan di TKP Zodiac lainnya dan Poste. Tahun ini, Departemen Kepolisian Riverside menawarkan hadiah $50.000 untuk informasi yang mengarah pada keyakinan dalam kasus pembunuhan yang telah berlangsung puluhan tahun. Zodiac meneror komunitas di California Utara pada akhir 1960-an. Pembunuh telah terhubung dengan 5 pembunuhan tetapi mengaku telah membunuh 37 korban. Pembunuhan Zodiac pertama yang dikonfirmasi terjadi pada Desember tahun 1968 ketika seorang pria dan wanita ditembak mati di dalam mobil di Benicia, California. Pada tanggal 4 Juli tahun 1969, seorang pria dan wanita lain ditembak di Alejo. Dia selamat. Belakangan tahun itu, sepasang suami istri ditikam di dekat danau. Pria itu selamat meski mengalami beberapa luka tusukan. Seorang sopir taksi juga ditembak mati di San Francisco tahun itu juga. Tidak ada yang pernah didakwa atau diidentifikasi sehubungan dengan pembunuhan itu. Tidak seperti kebanyakan pembunuh berantai, Zodiac mengejek pihak berwenang dengan sandi dan huruf yang rumit. Pada tahun 2020, tim pemecah kode memecahkan sandi 340 karakter yang dikirim ke San Francisco Chronicle oleh Zodiac. Pada saat itu, FBI mengatakan kasus Zodiac masih berlangsung.
Saya harap Anda bersenang-senang dalam mencoba menangkap saya. Saya tidak takut dengan kamar gas karena itu akan mengirim saya ke surga lebih cepat karena saya sekarang memiliki cukup budak untuk bekerja untuk saya, dekripsi pesan dibaca. Fox News telah menghubungi Departemen Kepolisian Alejo dan FBI dan tidak berhasil mencoba menghubungi kerabat Poste. Departemen Kepolisian San Francisco mengatakan tidak dapat berbicara tentang calon tersangka dalam kasus Zodiac karena masih dalam penyelidikan. Seorang wanita California yang tinggal di sebelah Poste dan istrinya mengatakan kepada Fox News bahwa dia yakin dia adalah pembunuh Zodiac setelah melihat bukti yang dikumpulkan sejauh ini. Gwen, yang menolak memberikan nama belakangnya, mengatakan Poste dan istrinya mengasuhnya sebagai seorang anak di tahun 1970-an dan 1980-an. Dia akan mengajarinya cara menembakkan senjata api beberapa kali seminggu tetapi juga mengendalikan dan kasar terhadap istrinya, katanya. Dia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Poste juga menjadi sosok ayah bagi teman-teman putranya, katanya. Dia menjalani kehidupan ganda, katanya. Saat saya dewasa memikirkan kembali, itu semua masuk akal sekarang. Pada saat saya masih remaja, saya tidak menggabungkan 2 dan 2 sampai saya bertambah tua. Saya benar-benar terkejut bahwa Gary adalah zodiak. Hans Smith mengatakan kepada Fox News bahwa dia menghabiskan 10 tahun menyembunyikan seorang pelapor yang mengatakan dia melarikan diri dari pagar betis kriminal yang dipimpin oleh Poste. Pria itu, yang oleh The Case Breakers hanya disebut sebagai Will, mengatakan kepada Smith bahwa pagar betis menjelajahi wilayah High Sierra, California dan bahwa dia dipersiapkan menjadi mesin pembunuh. Selain itu, Will mengatakan dia menyaksikan Poste mengubur senjata pembunuhan di hutan, kata Smith. Mereka menaruh beberapa tempat persembunyian beruang di luar sana untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu, kata Smith. Smith mengatakan dia memberi Will dukungan finansial, logistik dan emosional selama bertahun-tahun dan memindahkannya selama hampir 10 tahun dalam upaya untuk membuatnya tetap aman. Sayalah yang membawanya ke kantor FBI dan memasukkannya ke dalam kereta api dan mengirimnya ke luar negara bagian, kata Smith. Wanita lain bernama Michelle mengatakan dia adalah ipar yang menikah dengan putra Poste. Dia mengatakan kepada Fox News bahwa dia adalah korban pelecehan oleh Poste dan pagarnya, selama hubungan itu termasuk merusak mobilnya dan insiden lainnya. Meski sudah meninggal selama 3 tahun, beberapa orang secara misterius masih setia kepadanya, kata Michelle, yang juga enggan menyebutkan nama belakangnya. Dia menargetkan pria muda yang tidak memiliki figur ayah, katanya. Itu adalah pagar betis yang terdiri dari 3 orang, tetapi yang Poste melakukan banyak kerusakan. Dia masih memiliki semacam kendali, dan dia pergi. Sekian penjelasan dari saya soal identitas asli Zodiac Killer. Terima kasih atas perhatiannya, ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen serta subscribe ke channel ini. Terima kasih.